Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillah hari ini ada yang hadir kelas 7 dan kelas 8. Ini memang yang rajin hadir nih. Mudah-mudahan nanti kedepannya rajin hadir terus sama Bapak ya. Nah, hari ini anak-anakku semua kita belajar mata pelajaran PPKN. Harusnya kan mata pelajaran IPA. Karena kebetulan beliau lagi baru siap lahiran, jadi digantikan dengan pelajaran Bapak ya. Nah, jadi pahami dulu karena guru kita sedang ada kendala, enak ya. Nah, anak-anakku di rumah, di pondok, dimanapun berada lagi tahfiz dan sebagainya, Quran Center ya, yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan segala aktivitas kalian berjalan lancar dan yang hadir hari ini senantiasa sehat. Apa yang Bapak jelaskan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, bagi kalian yang tidak hadir, nanti bisa simak video ini dengan baik dengan sesama. Nah, kemudian hari ini kita belajar materi PKN kelas 7, yaitu materinya Unit 1 rentang waktu perumusan. Pak, berbicara tentang perumusan, apa yang dirumuskan oleh negara? Yang dirumuskan oleh negara awal kemerdekaan, Bapak review dulu ya. Jadi kemerdekaan itu, proklamasi itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur di depan rumah Laksamana Maeda. Nah, Pak, Laksamana Maeda itu kan orang Jepang. Iya, memang karena di sana dibacakan. Kebetulan kita waktu itu Insinyur Soekarno memanfaatkan momen atau situasi Jepang sedang menghadapi Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Satu apa? Perang Dunia Satu dibomnya Pearl Harbor, ya kan? Pearl Harbor itu dibom, armada perang Amerika Serikat dibom oleh Jepang. Itulah yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Satu. Nah, kalau Perang Dunia II, Jepang dibom oleh Amerika karena Amerika membalas situasi dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang waktu itu. Jadi Amerika tidak tinggal diam, mereka mengatur situasi, mengatur siasat, bagaimana cara membalasnya, sehingga dibomnya lah Jepang, kota Jepang itu yang disebut dengan Hiroshima Nagasaki. Nah, berarti anak-anak Bapak pernah dengar ya, Hiroshima Nagasaki itu adalah pusat pemerintahannya kota Jepang. Sehingga itu dibom oleh Amerika. Nah, Jepang waktu itu menghadapi situasi yang sulit. Sehingga waktu itulah dimanfaatkan oleh Insinyur Soekarno mengambil momen untuk membacakan teks proklamasi. Waktu itu apa yang dipakai, Pak? Karena nggak ada TV, yang ada radio, ya kan? Nah, waktu itu disebarluaskan baik itu berita koran dan sebagainya, sehingga kita diakui oleh dunia bahwasanya kita sudah merdeka. Ingat loh, itu merdeka. Nah, perumusan yang dibahas ini adalah sebelum merdeka kita merumuskan apa yang disebut itu, yaitu undang-undang dan dasar negara. Apa itu undang-undang dan Pancasila. Sebelum nanti kita merdeka, apa yang harus kita lakukan? Apakah cuma merdeka saja tanpa memikirkan sesuatu yang bermanfaat untuk negara? Nah, jadi yang membentuk itu dulu ada yang disebut dengan BPUPKI. BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jumlahnya banyak. Habis itu diperkecil lagi anggotanya menjadi PPKI. Nah, PPKI ini anggotanya cuma bersembilan orang, ya. Anggotanya cuma 9 orang, yaitu persiapan kemerdekaan, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang merumuskan Pancasila tadi, ya. Nah, kemudian rentang waktunya 1944 Jepang terdesak oleh sekutu. 29 Mei 1 Juni 1945 sedang sidang 1 BPUPKI. 1 Juni, sedangkan kita merdeka 17 Agustus 1942 Jepang masuk ke Indonesia. Nah, 45 pembentukan BPUPKI, ya. Proses perumusan dasar negara itu dilakukan pendekatan oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945. Perumusan dasar negara ini dilakukan dalam sidang BPUPKI. Jepang juga yang membentuk, sehingga Jepang juga yang memberikan ide untuk kebebasan kemerdekaan Indonesia. Nah, tadi ada anak Bapak bertanya Romusa dan Rodi, ya. Pekerjaan Romusa dan Rodi itu hampir sama. Mereka dirantai, dipaksa untuk kerja, yang tidak mau bekerja, dan mereka tidak dikasih makan, yang mati dibuang begitu saja. Nah, itulah pada masa Jepang. Walaupun cuma 3 tahun, tapi kejamnya luar biasa ketimbang Belanda yang disebut dengan 3,5 abad, ya.
Nah, pembentukan BPUPKI sesuai dengan pepatah yang berbunyi lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, menggambarkan penderitaan dilalui bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Artinya lepas dari mulut harimau itu lepas dari Belanda, tapi masuk dalam mulut buaya. Apa itu? Yaitu Jepang. Yang dikatakan di sini adalah harimaunya Belanda, buayanya Jepang, ya. Kemudian, nah ini penjajahan pada masa Jepang. Ini yang disebut dengan kerja rodi. Ini yang disebut Romusan. Padahal hampir sama, ya kan? Nah, kita sama-sama dipaksa kerja, yang tidak mau kerja dibunuh atau ditembak di tempat. Ini dia. Pada waktu itu Jepang mengetahui apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu merdeka. Makanya Jepang dengan cepat mempromosikan semboyan. Apa semboyan yang dipromosikan? Jepang Pelindung Asia. Ini yang disebut dengan gerakan 3A. Gerakan 3A itu adalah Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tapi dikatakannya sama aja. Jepang malah menjajah yang tak kalah kejamnya dengan Belanda, sehingga menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat. Indonesia kecewa berontak terhadap Jepang. Jadi karena Jepang ini menjajah, maka Indonesia kecewa dari janjinya untuk memberikan kemerdekaan, ya. Sebagai titik lanjut dari janjinya tersebut, pada 29 April bersama dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi Jepang membentuk BPUPKI yang kamu tanyakan tadi. Nah, dipimpin oleh, ya, kemerdekaan atau disebut dengan Dokuritsu Zunmiko Sakai, dengan namanya tugas BPUPKI menyelidiki persiapan kemerdekaan. Apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang metode yang akan kita segerakan untuk mencapai kemerdekaan. Jadi berpikir anggota BPUPKI. Berapa anggota BPUPKI pada waktu itu? Yaitu berjumlah 62 orang, banyak. Sehingga waktu itu ketua BPUPKI dipimpin oleh Rajiman. Nah, habis ini nanti baru dibentuk PPKI. Dari 62 tadi menjadi 9 orang, atau disebut dengan panitia 9, ya. Itu dia. Jadi perumusannya itu memang disiapkan oleh Belanda yang agar orang Indonesia itu tidak melawan. Tapi siasat di balik itu kan licik, ya kan? Nah, habis itu usulan dasar negara. Ya, usulan dasar negara ini Dr. Rajiman, ini dia beliau. Ya. Rajiman ini adalah pidato awal sidang pertama menyatakan mendirikan Indonesia diperlukan suatu negara, suatu dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI. Dasar negara itu apa? Nah, kita butuh loh dasar negara. Kita butuh loh Pancasila, kan gitu. Tapi mereka berpikir apa yang bagusnya. Jadi Muhammad Yamin, ya, sidang pertamanya mengusulkan rencana Indonesia kemudian mendapat dasar negara, orang timur pulang kepada kebudayaan timur. Selanjutnya dikatakan pula bahwa yang berniat melakukan meniru atau suatu susunan negara negeri luar. Nah, jadi dia mencontohkan negara luar demi tujuan yang tercapai. Ini Dr. Supomo. Ya, usulan secara lisan ini belum dibekukan. Ini dia diusulkan bahwa dasar negara ini dia. Tahu-tahu dirubah lagi. Nah, di situ dibuat oleh Dr. Supomo. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Nah, ini dalam pidato Supomo. Habis itu Soekarno. Nah, Soekarno katanya kebangsaan Indonesia, internasional atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, atau terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kata Insinyur Soekarno. Habis itu usulan itu digabung dalam satu tempat, ya, yang disebut dengan orang-orang Indonesia waktu itu Jawa Hokokai. Nih, Jawa Hokokai, ya. Nah, di situ nih tokoh-tokohnya. Nah, Pak, tadi yang Bapak katakan panitia 9 PPKI, ini dia, panitia 9 itu. Ya, sebelumnya BPUPKI, habis itu diganti PPKI, ini dia. Ada Ahmad Subarjo, ada Agus Salim, ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Maramis, ada Kahar Muzakir, ada Abi Kusno, ada Muhammad Yamin, ada Kiai Haji Wahid Hasim. Ini dia para pemikir pada waktu itu. Maka diberikan Piagam Jakarta pada tahun 45 pada tanggal 22 Juni. Dalam naskahnya, dalam undang-undang itu ada nih contoh dirubah.
Ya, dalam naskahnya bahwa ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, nanti ini kan awal nih. Nanti diubah lagi. Ada lagi yang protes. Kok cuma Islam? Kan agama di Indonesia banyak. Nah, jadi itu yang dirubah lagi. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan. Nah, berarti yang dirubah cuma nomor 1. Menjadi ketuhanan yang ketuhanan yang Maha Esa, tanpa ada menjalankan syariat Islam. Karena kita seluruhnya kan ada agama kan. Nah, jadi asal muasalnya ya nak ya. Kemudian selanjutnya naskah penugasan. Demi penugasan ini kalian buat di rumah, tapi yang tadi udah buat latihan. Nah, cukup anak-anak bapak yang belum mengerjakan di rumah silahkan kerjakan latihan ini. Nah, yang bapak lihat gambarnya di depan, baca dulu materinya apa aja yang harus dilakukan. Ini dia ya. Nah, latihan pilihan ganda. Nah, ini kita masuk. Coba nomor 1 jawabannya apa? Pepatah lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, menggambarkan kondisi tadi kan di Bapak menjelaskan udah ada ya. Nah, mengalami akibat penjajahan, berarti Indonesia berganti dijajah oleh Jepang. Benar. Penderitaan bangsa Indonesia diakibatkan oleh peraturan tentara Jepang di masa penjajahan. Penjajahan adalah kerja rodi atau romusa? Romusa, ya. Ketika mulai terdesak, ya, sekutu Amerika Serikat, Belanda, Jepang berusaha mengambil hati bangsa Indonesia dengan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, menjanjikan kemerdekaan. Salah. Ketika mulai terdesak oleh sekutu Inggris Amerika, Jepang berusaha mengambil hati bangsa dengan cara memerintahkan BPUPKI kan tadi ada kan? BPUPKI itu Jepang suruh membuat itu atas dasar biar orang Indonesia tuh tidak benci dengan mereka. Jadi dibentuklah BPUPKI. Nanti jawabannya A. Nomor 4. BPUPKI dilantik Jepang, anggota Indonesia, beberapa orang perwakilan Jepang. Ketua BPUPKI adalah jawabannya A. Tadi kan sudah ada gambarnya kan? Yaitu Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Tugas Badan Penyelidik. Nah, ini BPUPKI juga. Apa tadi tugasnya? Nomor 5. Jawabannya apa? Mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden. Nah, jawaban kamu apa? B. Jawabannya? Ya, jawabannya B. Membuat rancangan undang-undang atau dasar negara. Ya, sidang BPUPKI dihasilkan pada tanggal? Jawabannya B. Ya, C 29 Mei sampai 1 Juni. 7. Jawabannya, rumusan tersebut adalah rumusan diusulkan oleh Dokter Supomo. Jawabannya C. Nomor 8. Ini kebangsaan Indonesia, Internasional Hari Kemanusiaan oleh Muhammad ini tadi baru yang disebut dengan Soekarno. Tokoh yang mengungkap pikiran tentang Pancasila untuk dasar negara ialah Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Yang materi kelas 7? Nggak ada. Paham ya apa yang Pak jelaskan ya. Oke, anak-anakku semua yang di rumah juga, materi kelas 7 cukup sampai di sini dulu. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.